got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez patahkan kutukan di Silverstone setelah 11 tahun penantian. Aroma penebusan dan determinasi membara mulai terasa di pedok Ducati jelang MotoGP Inggris 2025 yang akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Silverstone. Sorotan terbesar mengarah kepada Marc Marquez, sang pemimpin klasemen sementara, yang membawa tekad besar untuk mengakhiri paceklik kemenangan di tanah Inggris, sebuah mimpi yang sudah tertahan selama 11 tahun lamanya. Terakhir kali Marquez mencicipi manisnya kemenangan di Silverstone adalah pada tahun 2014, kala dirinya masih mengenakan warna kebanggaan Repsol Honda. Kala itu, Marquez sedang berada di puncak karir, memimpin era dominasi yang tak tertandingi. Namun sejak saat itu, Silverstone berubah menjadi salah satu trek yang sulit dijinakannya. Cedera, hujan, hingga dinamika motor yang tak cocok dengan karakter sirkuit telah membuatnya berkali-kali gagal mencetak hasil maksimal di sana. Kini, segalanya berubah. Marquez datang ke Inggris sebagai pembalap Ducati, motor terkuat di grid saat ini, dan dalam performa terbaiknya sejak bertahun-tahun. Ia telah menyapu bersih 6 sprint race dari 6 seri awal MotoGP 2025 dan mengantongi 3 kemenangan balapan utama. Statistik yang tidak hanya membuktikan kemampuannya, tetapi juga mencerminkan tekad kuat seorang juara yang bangkit dari keterpurukan cedera dan tantangan masa lalu. Sejujurnya, ada beberapa sirkuit yang secara historis selalu sulit buat saya, akui Marquez dengan jujur dalam wawancara terbarunya. Tapi saya tidak akan membiarkan hal itu memengaruhi mentalitas saya sebelum balapan dimulai. Di Qatar pun saya tak pernah menang sejak 2014, namun tahun ini saya bisa menang. Jadi, saya tidak takut dengan sirkuit manapun, lanjutnya dengan mata penuh percaya diri. Ucapan Marquez itu lebih dari sekadar motivasi, itu adalah refleksi dari proses panjang yang telah dilaluinya. Dari puncak kejayaan, terjatuh karena cedera yang hampir mengakhiri karirnya, lalu perlahan bangkit, hingga akhirnya memilih mengambil keputusan besar, meninggalkan Honda demi bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, musim lalu. Kini, bersama motor Jeep 25 yang lebih bertenaga dan gaya balapnya yang kembali agresif, Marquez kembali menjadi ancaman nyata di setiap sirkuit, termasuk Silverstone. Namun, Marquez sadar sepenuhnya bahwa kemenangan bukan datang hanya dari kecepatan. Ia juga harus meminimalisir kesalahan, hal yang membuatnya kehilangan poin berharga di beberapa balapan. Target utama saya adalah tidak mengulangi kesalahan seperti di Austin dan Jerez, tegasnya. Saya harus belajar dari itu, karena saya tidak ingin menyia-nyiakan keuntungan yang sudah susah payah diraih. Kini, para penggemar menantikan dengan harapan tinggi. Mampukah Silverstone menjadi panggung besar bagi Marquez untuk buka puasa, kemenangan setelah 1 dekade lebih? Sirkuit sepanjang 5,9 km itu akan menjadi saksi perjuangan salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, yang tak pernah kehilangan nyala api di dalam dirinya. Dengan cuaca Inggris yang sulit ditebak, tekanan dari rival-rival seperti Pecco Bagnaia, Alex Marquez, hingga Fabio Quartararo, serta sejarah panjang di Silverstone. Akhir pekan ini bisa menjadi salah satu cerita paling emosional dalam perjalanan karir Marc Marquez. Kemenangan di sini tak hanya berarti tambahan poin, tapi juga kemenangan atas waktu, luka, dan keraguan yang selama ini membayangi. MotoGP Inggris 2025 bukan hanya soal siapa tercepat. Ini soal siapa yang mampu menjinakkan bayang-bayang masa lalu, berdiri tegak di hadapan tantangan, dan membuktikan bahwa jiwa seorang juara tak pernah benar-benar padam. Dan Marc Marquez, seperti biasa, siap menulis bab baru dalam legenda hidupnya. Puig tak terkejut, Marc Marquez sangat mendominasi. Marc Marquez tengah menikmati masa keemasannya kembali. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera, motor yang tak kompetitif, dan krisis performa di Honda, kini Baby Alien menjelma menjadi kekuatan yang sulit dibendung di MotoGP 2025. Bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, ia tak hanya kembali ke performa puncaknya, tetapi juga menjadi pusat dari setiap percakapan tentang gelar juara dunia. 6 seri telah berlalu, dan Marquez telah mengoleksi 171 poin. Ia unggul 22 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang tampil konsisten bersama Gresini Racing, serta unggul 51 poin atas juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, rekan setimnya sendiri. Sebuah awal musim yang luar biasa, mengesankan, tetapi bagi sebagian orang, sama sekali tidak mengejutkan. Adalah Alberto Puig, manajer tim Honda HRC Castrol, yang menyuarakan opini tersebut dengan penuh keyakinan. Bukan hanya karena ia mengenal Marc Marquez lebih dekat daripada siapapun di pedok, melainkan karena ia percaya
Dunia sedang menyaksikan apa yang memang sudah ditakdirkan terjadi. Apa yang terjadi sekarang adalah apa yang pasti akan terjadi ketika Anda menempatkan pembalap yang sangat spesial ke atas motor terkuat di grid, ujar Puig, tegas dan tanpa basa-basi. Saya tidak pikir ini mengejutkan. Tidak perlu jadi ahli matematika untuk menebak sesuatu seperti ini. Pernyataan itu bukan asal ucap. Puig adalah sosok yang berdiri di belakang Marquez ketika sang pembalap menandatangani kontrak 4 tahun dengan Honda pada 2020, sebuah durasi yang bahkan tidak lazim bagi para pembalap top sekalipun. Namun ia percaya, Mark adalah pengecualian. Ia adalah pembalap dengan karakter unik, ambisi besar, mentalitas juara, dan kemampuan teknis luar biasa yang bisa membuat perbedaan dalam kondisi apapun. Ketika Marquez memutuskan untuk meninggalkan Honda lebih cepat dari kontrak aslinya, Puig tidak menghalangi. Sebagai mantan pembalap, ia memahami sepenuhnya apa yang ada di benak baby alien. Marquez haus kemenangan. Dan ketika Honda gagal menyediakan motor yang kompetitif, berpindah ke Ducati, bahkan ke tim satelit Gresini saat itu, adalah langkah yang bisa dimaklumi. Langkah itu pun terbukti jitu. Tahun lalu, bersama Gresini dan motor lawas Desmos edisi GP23, Marquez memenangkan 3 balapan utama dan menyapu bersih GP Aragon. Ia membuktikan bahwa bukan hanya motornya yang kuat, tetapi dirinya sendirilah yang menjadi pembeda. Ia mempermalukan pembalap-pembalap Ducati lain yang menggunakan motor serupa atau bahkan lebih baru. Musim ini, ia melangkah lebih jauh. Dengan status pembalap pabrikan, Marquez hampir selalu berada di barisan terdepan. Satu-satunya yang sempat menghambatnya hanyalah kecelakaan, cuaca buruk seperti di GP Prancis, dan penampilan luar biasa Fabio Quartararo dalam sesi kualifikasi. Namun bahkan hal-hal itu tidak menghalangi dominasi Marquez. Puig pun geli saat melihat perdebatan di paddock soal versi motor Ducati. Apakah Marquez lebih cepat karena memakai GP23, GP24, atau GP25? Saya tertawa ketika melihat orang-orang sibuk membandingkan data, apakah GP23 lebih baik dari GP25, atau sebaliknya, kata Puig. Ketika Mark memutuskan bergabung dengan Ducati, itu untuk bersaing di depan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Seolah menyimpulkan semuanya, Puig berkata dengan tenang namun penuh keyakinan. Saya ulangi, apa yang semua orang tahu akan terjadi sedang terjadi. Dan memang benar. Kita semua tahu siapa Marc Marquez. Kini, dengan senjata yang tepat di tangannya, dunia hanya bisa menyaksikan, atau mencoba menghentikannya, jika bisa. Jimmy Martinez, sudah saatnya Ducati ganti Pecco, Alex Marquez lebih pantas. Kursi panas tim pabrikan Ducati mulai bergoyang. Bukan karena rumor transfer biasa, tapi karena komentar langsung dari sosok yang punya posisi strategis dalam lingkaran keluarga Marquez, Jimmy Martinez, manajer pribadi Mark dan Alex Marquez. Dalam sebuah wawancara yang memicu gelombang perdebatan di pedok, Martinez secara gamblang menyebut bahwa Francesco Bagnaia sudah waktunya dievaluasi. Bahkan, ia menyebut satu nama yang layak menggantikan posisi juara dunia 2 kali itu, Alex Marquez. MotoGP 2025 baru menyelesaikan 6 seri, namun tekanan terhadap Pecco terus meningkat. Sebagai pembalap pabrikan dengan pengalaman dan status juara bertahan, performa Bagnaia dianggap kurang menggigit. Hanya 1 kemenangan dan 4 podium dari 6 balapan utama sejauh ini. Sebuah angka yang kontras dengan torehan Marc Marquez, rekan setim barunya, yang langsung tancap gas dengan 3 kemenangan dan 4 podium dari 6 seri. Ditambah kemenangan mutlak di semua sprint race. Bagnaia bahkan terlihat kesulitan bukan hanya melawan Marc, tapi juga melawan Alex Marquez yang hanya dibekali motor Ducati versi tahun lalu di tim Gresini Racing. Puncak rasa malu itu terjadi di GP Spanyol di Jerez, ketika Alex tampil gemilang dan meraih kemenangan perdana di kelas utama, mengalahkan Bagnaia yang harus puas di podium ketiga. Momen itu menjadi simbol dari perubahan kekuatan di MotoGP, di mana mantan bayang-bayang kini mulai bersinar terang. Jimmy Martinez tak ragu menyuarakan apa yang selama ini mungkin hanya dibisikkan orang-orang di belakang layar. Kalau kita bicara soal performa, konsistensi, dan kerja keras selama bertahun-tahun, Alex adalah kandidat yang paling layak menggantikan Bagnaia di tim pabrikan, ujar Martinez tegas. Menurutnya, kursi tim pabrikan bukan hanya soal nama besar atau masa lalu, tapi soal apa yang bisa diberikan hari ini dan besok. Kami tahu apa tujuan kami. Kursi pabrikan adalah target utama, dan sejauh ini Alex membuktikan dirinya pantas. Dia punya hasil. Dan jika performa ini berlanjut, semua pintu akan terbuka. Martinez menyebut tahun 2025 sebagai musim terbaik Alex sejak naik ke kelas MotoGP.
Dia lebih dewasa, lebih menguasai motor, dan lebih nyaman dalam lingkungan Ducati. Ini bukan keberuntungan. Ini buah dari proses panjang dan pembelajaran yang tak kenal lelah, imbuhnya. Lebih dari sekadar hasil, Martinez melihat bahwa karakter Alex telah berubah. Dia tak lagi menjadi adik dari Marc Marquez. Kini, dia adalah pembalap yang siap berdiri di garis depan, bahkan di hadapan sang kakak sendiri. Saingan utama Marc tahun ini? Bukan Pecco. Tapi Alex, tegas Martinez. Alex menunjukkan bahwa dia akan menjadi lawan serius sepanjang musim ini. Dia selalu ada di barisan depan, terlepas dari sirkuit atau kondisi balapan. Pernyataan itu jelas menyentil Bagnaia. Terlebih, Bagnaia masih kesulitan menjaga ritme ketika tekanan datang. Dalam beberapa balapan terakhir, ia kerap gagal mempertahankan posisi start yang baik. Ketika Marc tampil dengan insting membunuh dan Alex konsisten seperti mesin, Pecco justru terlihat bingung mencari ritme. Ini bukan lagi tentang siapa yang punya kontrak lebih lama, tapi siapa yang memberikan hasil. Dan Alex melakukannya dengan motor yang secara teknis tertinggal setahun dari pabrikan, lanjut Martinez. Sorotan pun kini tertuju pada Ducati Corse. Apakah mereka akan mulai mempertimbangkan perubahan besar di akhir musim? Jika Alex terus tampil konsisten dan Pecco tak mampu membalikkan keadaan, peluang perubahan di dalam garasi merah makin terbuka lebar. Bagi Jimmy Martinez dan timnya, semuanya sederhana. Dunia MotoGP bukan tentang siapa yang pernah berjaya, tapi siapa yang bisa berjaya sekarang. Dan jika bicara soal saat ini, Alex Marquez sedang melaju di jalur yang benar. Michele Pirro bongkar dominasi Marc Marquez bukan karena Desmosedici GP25. Di tengah sorotan tajam terhadap performa brilian Marc Marquez bersama Ducati musim ini, satu suara datang dari dalam markas Borgo Panigale yang menyejukkan, tapi juga menohok banyak asumsi. Michele Pirro, pembalap pemuji utama Ducati Corse, akhirnya angkat bicara terkait spekulasi bahwa Desmosedici GP25 kini dibentuk mengikuti gaya balap Marc Marquez. Dengan nada tegas namun penuh penghargaan, Pirro membantah tudingan tersebut. Menurutnya, bukan motor yang diubah demi Marquez. Justru Marquez lah yang tampil luar biasa karena mampu cepat beradaptasi dengan karakter Desmosedici yang selama bertahun-tahun dikembangkan oleh Pecco Bagnaia, dirinya sendiri, dan pembalap-pembalap sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, semua motor Ducati spek pabrikan memiliki konfigurasi yang sama. Ini motor yang lahir dari perjalanan panjang, mulai dari era Dovizioso, dikembangkan lebih lanjut oleh Pecco, dan kini Marc datang dan langsung menyatu. Tapi bukan karena motornya yang disesuaikan. Ini karena dia pembalap yang luar biasa, jelas Pirro. Tak bisa dimungkiri, penampilan Marquez dalam 6 seri awal MotoGP 2025 telah mengguncang pedok. Pembalap asal Cervera itu kini memimpin klasemen sementara dan tampil seperti pria yang punya urusan yang belum selesai, haus gelar, lapar pembuktian. Dalam waktu singkat, ia menjinakkan GP25 yang dikenal liar dan teknis. Namun Pirro tak mau cerita itu berubah menjadi narasi bahwa Ducati telah tunduk pada Marquez. Marc bukan lagi pembalap seperti saat di Honda, yang harus membuat motor dipaksa cocok dengan satu gaya balap ekstrim. Sekarang dia membaur dengan mesin Ducati yang telah bertahun-tahun dikembangkan. Dan dia membaur dengan sangat baik, lanjut Pirro. Di sisi lain, Pecco Bagnaia justru tengah mengalami fase sulit. Juara dunia 2 kali itu seakan kehilangan arah setelah beberapa kali gagal menaklukkan GP25 musim ini. Sorotan publik makin tajam karena Pecco adalah arsitek utama kesuksesan Ducati dalam 2 musim terakhir. Namun sekarang ia tertinggal di bayang-bayang rekan barunya, Marc Marquez. Pirro tidak menampik bahwa ekspektasi terhadap Ducati musim ini sangat tinggi. 3 pembalap Ducati dengan spek pabrikan diharapkan bisa konsisten berada di 3 besar setiap akhir pekan. Tapi, ia mengingatkan bahwa ini bukan tentang mengalahkan satu sama lain, melainkan tentang membawa Ducati terus berada di puncak kompetisi. Bakat Marc sangat alami. Dia cepat bukan karena motornya berubah demi dia. Dia cepat karena dia tahu bagaimana menyesuaikan dirinya. Ini kekuatan yang jarang dimiliki pembalap manapun, tutup Pirro. Pernyataan Pirro ini seolah jadi penegas. Kesuksesan Marquez bersama Ducati bukan hasil dari privilese teknis, tapi dari kerja keras, insting alami, dan kapasitas adaptasi yang mengagumkan. Dan jika ia berhasil membawa Ducati menuju gelar dunia tahun ini, itu bukan karena motornya jadi miliknya, melainkan karena ia mampu menjadikan motor itu miliknya tanpa harus mengubah apapun.
Dani Pedrosa kritik mental Pecco Bagnaia. Grand Prix Prancis 2025 di Le Mans menjadi panggung yang memperlihatkan betapa sulitnya membaca arah balapan saat cuaca berubah-ubah. Sirkuit yang basah sebagian, awan gelap yang menggantung, dan timing pengambilan keputusan yang begitu krusial membuat hampir seluruh pembalap berada dalam kondisi serba salah. Namun satu yang mencuri perhatian bukan hanya karena hasilnya, tapi karena keraguan yang terlihat jelas di raut wajah seorang juara dunia, Francesco Bagnaia. Balapan belum dimulai, namun kekacauan sudah terasa sejak 16 laps. Sejumlah pembalap bergegas kembali ke pit lane untuk mengganti motor, menyesuaikan setup dengan kondisi lintasan yang separuh basah. Namun tidak dengan Pecco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu langsung menuju starting grid tanpa mengganti motor, tetap menggunakan ban basah. Keputusan yang seharusnya tepat, setidaknya secara teori. Tapi di mata banyak orang, ada sesuatu yang janggal. Dani Pedrosa, legenda MotoGP dan penguji tim KTM itu memberi analisa tajam, tak segan mengkritik sikap mental Pecco di momen krusial tersebut. Saya melihat Pecco kebingungan. Bukan hanya karena cuaca atau strategi, tapi dia tampak kehilangan kepercayaan diri sejak awal balapan, ujar Pedrosa. Menurut Pedrosa, keputusan Pecco untuk tetap di grid dengan ban basah justru merupakan strategi yang tepat. Apalagi Johann Zarco, yang akhirnya keluar sebagai pemenang, juga memilih ban basah sejak awal. Bahkan Marc Marquez, rekan setim Pecco, yang sempat salah strategi dan harus flag to flag, masih bisa finish kedua berkat keputusan tenang dan aksi matang sepanjang balapan. Yang membedakan bukan pilihan ban, tapi keyakinan. Zarco tahu apa yang dia lakukan, Marquez tahu kapan harus mengalah dan kapan harus menekan. Tapi Pecco, ia seperti tidak percaya pada pilihannya sendiri. Dan ketika seorang pembalap ragu, semuanya jadi kacau, lanjut Pedrosa. Kritik itu bukan tanpa dasar. Setelah restart, balapan berjalan semakin dramatis. Pecco, yang awalnya berada di posisi cukup menjanjikan, justru terlibat insiden dengan mantan rekan setimnya, Enea Bastianini. Mereka bersenggolan di tikungan pertama. Hasilnya, Pecco terjatuh, kehilangan banyak waktu, dan meski berhasil melanjutkan balapan, ia hanya mampu finish di posisi ke-16, tertinggal 1 laps dari pemenang. Bagi seorang juara dunia 2 kali, hasil ini tentu sangat memukul. Bukan hanya soal poin yang hilang, tetapi juga soal mentalitas yang terguncang. Dalam balapan yang begitu menuntut keberanian mengambil keputusan cepat, keraguan adalah musuh terbesar. Dan di Le Mans, Pecco seperti kalah oleh dirinya sendiri sebelum bertarung dengan pembalap lain. Sayang sekali, padahal dia punya potensi besar untuk menang. Strateginya benar, tapi sikapnya salah. Di situasi ekstrim seperti ini, hanya pembalap yang percaya pada instingnya yang bisa bertahan, tutup Pedrosa. Dari sisi Pecco sendiri, belum ada pernyataan panjang lebar soal insiden ini. Namun wajah frustrasi yang tertangkap kamera di pedok Ducati sudah cukup menggambarkan betapa sulitnya balapan ini untuknya. Hanya berdiri di sisi garasi, diam 1000 bahasa, menatap layar monitor sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya salah. Musim masih panjang, dan kesempatan untuk bangkit tentu masih terbuka lebar. Tapi GP Prancis adalah pengingat keras bagi Pecco Bagnaia. Kecepatan dan strategi bukanlah segalanya jika keyakinan diri runtuh di saat paling menentukan. Di dunia MotoGP yang begitu kompetitif, keberanian mempercayai insting adalah perbedaan antara kegagalan dan kemenangan. Le Mans memberi banyak pelajaran. Bagi sebagian pembalap, itu adalah panggung kejayaan. Tapi bagi Pecco, itu adalah panggung keheningan yang menyakitkan. Kini tugas terberatnya bukan hanya memperbaiki motor, tapi membangun kembali fondasi kepercayaan diri yang runtuh dalam hujan.